Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ini ya. Nah, di video kali ini seperti biasa saya akan baca satu persatu ya. Nah, ini mohon maaf ini sakit gigi lagi melentong ya lur. Tapi tetap menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube saya ini ya. Jadi akunnya ini ada akunnya @momoksaridin5557. Nah, seperti ini. Dia bertanya seperti ini, mau tanya ini Om, supaya punya perkutut kalung tepuk. Saya punya perkutut kalung tepuk, tapi suaranya kecil. Biar suaranya besar gimana ya? Wah, ini. Jadi untuk suara burung perkutut itu tidak bisa dirubah ya, yang dasar suaranya ataupun nada dasarnya suara kecil ya jadinya juga suara kecil. Tetapi kalau nada dasar ataupun suara dasarnya suara besar ya besar. Bisa merubahnya, hanya peningkatannya itu sedikit ya. Jadi tidak mengubah suara dasar burung perkutut tersebut. Nah, istilahnya suara kecil kok pengen jadi suara besar itu nggak bisa, atau suara besar pengen suara kecil itu nggak bisa, seperti itu. Kecuali perkutut serak dan lain sebagainya ya. Jadi untuk Mas siapa ini Momok Saridin 5557, jadi untuk perkutut yang dasarnya sudah suaranya segitu, porsinya segitu, itu ya suaranya cuma ada peningkatan, dimaksimalkan semaksimal mungkin, cuma peningkatannya sedikit ya. Bisa berubah melewati fase usia, bisa berubah melewati fase umur ya, umur. Nah, ibaratnya ya, usia burung perkutut tersebut itu baru menginjak piye istilahnya ya, baru menginjak piye. Suaranya piye ya seperti itulah, bisa kita amati suara piye seperti itu. Menginjak remaja ataupun dewasa, suara remaja juga berubah daripada suara piye. Suara piye sama remaja sudah beda. Dan suara yang sudah sepuh ataupun tua otomatis juga jauh lebih beda dari suara piye, seperti itu. Nah, saya contohkan, ini saya logikakan ya, logika yang masuk akal ya. Dulu suara saya itu pas waktu kecil ya sudah tidak sebesar suara ini, tetapi pas waktu sekarang dewasa itu ya berubah ya. Jadi mengikuti, pertama suara itu bisa mengikuti faktor usia ataupun bisa istilahnya peningkatan suara itu pada burung perkutut itu tidak bisa semaksimal mungkin kecuali untuk faktor usia. Jadi bisa dibedakan untuk suara anakan, piikan, remaja, dewasa, bahkan yang sepuh. Jadi seperti itu. Jadi untuk Mas Momok Saridin ini kan bertanya ya, tadi perkututnya kalung tepuk tapi suaranya kecil, biar suaranya besar gimana? Suara besar tidak bisa. Nah, contohnya seperti ini. Suara perkutut saya ini, nah ini kan suara kecil ya, suara kecil. Jadi peningkatannya istilahnya suara yang bisa saya tingkatkan itu hanya persentasenya untuk meningkat itu sedikit, tidak banyak, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Contohnya ini perkutut saya ini. Ayo ini, ini. Nah, seperti itu. Aduh, gigi lagi sakit ini loh. Jadi mohon maaf ya. Jadi menerangkannya itu agak cenut-cenut. Nah, ini contoh suara kecil. Nah, walaupun kecil ini mendapatkan piala sebanyak ini ya. Bahkan prestasi sertifikat Sangkil itu udah ratusan ya. Jadi kalau untuk lomba itu suara kecil, suara besar itu sama saja, tetapi ada yang menginginkan suara besar, ada yang kalau untuk rumahan orang suka, biasanya orang yang suka suara ulem, arum, yang suka suara menggema dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk lomba, khususnya untuk gacoran atau banyak-banyakan poin, itu biasanya suara kecil itu yang tahan lama, biasanya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan suara besar juga ada yang tahan lama ataupun yang durasi manggungnya panjang itu juga ada. Tetapi rata-rata bila saya amati untuk perkutut juara yang istilahnya untuk lokal loh ya, bukan untuk crossing ataupun untuk yang Bangkok dan lain sebagainya. Untuk perkutut lokal yang sering juara di sistem poin, banyak-banyakan poin, biasanya itu yang suara kecil itu tahan lama ataupun bisa bermain di beberapa kelas. Istilahnya di sebuah event tersebut itu mempunyai 8 kelas
apa ya istilahnya gacoran alam, gacoran bebas maupun campuran bebas dan lain sebagainya itu bisa mengikuti 5 sekaligus kelas masing-masing ataupun semua kelas masing-masing. Itu kuat ya, seperti itu yang pernah saya alami. Beda dengan perkutut yang suaranya besar itu bisa mengikuti cuma 2 sesi maupun 3 sesi itu sudah capean, karena untuk perkutut yang suara besar itu mengeluarkan suaranya butuh extra power, butuh tenaga, butuh untuk kerajinannya itu kurang karena banyak memakan tenaga untuk power tersebut ataupun suara tersebut. Tapi kalau untuk perkutut yang suara kecil biasanya itu cuma nah, itu tidak memakan suara apa istilahnya tenaga yang maksimal, jadi kuat tahan lama seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah jawab ataupun bertanya-tanya di kolom komentar YouTube saya ini. Mudah-mudahan sukses selalu untuk semuanya ya. Pokoknya di video kali ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini, ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam Rahayu, salam Kumania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam guyub rukun selalu. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.